Aksi keributan antar pengunjung terjadi di diskotik di Palembang, Sumatera Selatan. Akibatnya, seorang pengunjung mengalami luka tusuk dan seorang pasien laka tunggal jadi korban salah sasaran pelaku keributan. Pengunjung diskotik 41 saling serang dengan senjata tajam di Jalan Kolonel Burlian Sukarame, Palembang. Bahkan beberapa kali suara letusan senjata api terdengar, namun belum diketahui siapa yang menembakkannya. Akibat keributan ini, seorang pria pengunjung diskotik luka terkena senjata tajam dan dilarikan ke rumah sakit. Sementara Saiful, korban laka lantas, ikut menjadi korban salah sasaran. Korban luka sabetan senjata tajam pelaku keributan yang menyasar ke rumah sakit. Pihak rumah sakit itu ini kurang sigap dalam pengamanannya Kak. Pengamanan yang tidak begitu ketat, langsung masuk begitu saja dan akhirnya menimbulkan penusukan yang sadis di situ. Polisi belum memberikan keterangan terkait kerusuhan di diskotik tersebut, sementara keluarga korban salah sasaran membuat laporan ke Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan. Polda Jawa Tengah, Polrestabes Semarang, dan Kompolnas terus menyelidiki kasus penembakan 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang oleh oknum polisi. Saat ini, Aibda R berstatus terperiksa dan status tersangkanya menunggu sidang etik polisi. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menegaskan, kasus penembakan oknum polisi kepada pelajar SMK Negeri 4 Semarang masih dalam penanganan Polda Jateng. Penyidikan dilakukan secara transparan. Status Aibda R penembak pelajar masih terperiksa ditahan 20 hari. Status tersangka menunggu sidang etik polisi. Sudah terperiksa dan dalam jangka waktu dekat ini sudah akan dilakukan sidang etik. Kami jamin dan kami akan transparan itu berkaitan dengan kasus anggota Polda Jawa Tengah. Komitmen tidak akan menutup-nutup. Sementara itu, Komisioner Kompolnas mengatakan ada jejak digital ditemukan dalam kasus penembakan oknum polisi ke anggota Paskibraka hingga tewas. Peristiwanya semakin terang benderang. Peristiwanya bagaimana, siapa saja yang ada di situ terang benderang karena tidak bisa terbantahkan, apalagi dengan adanya video. Kan proyek video ini siapa itu juga dilakukan. Jejak digital diharapkan dapat digunakan untuk membentuk rangkaian peristiwa sehingga keadilan bisa ditegakkan dengan baik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainus melaporkan. Seorang oknum polisi menganiaya ibu kandungnya sendiri hingga tewas menggunakan tabung gas LPG 3 kg di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku N berhasil ditangkap dan diperiksa kejiwaannya. Seorang anggota kepolisian aktif yang bertugas di Polres Bekasi, Polda Metro Jaya, tega menganiaya ibu kandungnya hingga tewas dengan menggunakan gas 3 kg. Kejadian itu diketahui salah seorang warga yang hendak berbelanja di warung milik korban. Usai menganiaya ibu kandungnya hingga tewas, pelaku sempat kabur melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil pick-up. Petugas Satpropam Polres Bogor berhasil mengamankan pelaku berinisial N alias Ucok yang berpangkat Bintara Tinggi anggota Polres Bekasi di kediamannya di daerah Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pelaku kini diperiksa Divisi Propam Polda Metro Jaya guna pelanggaran kode etik dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Kami telah melakukan tindakan tegas, kami sudah amankan. Kemudian kami melakukan penyelidikan dan saat ini lagi sidang kode etiknya sedang dilaksanakan oleh Propam Polda Metro Jaya. Selaras penyelidikan karena hal ini sangat keterlaluan menurut saya sehingga kami tidak main-main dan kami akan proses ini secara benar dan transparan sehingga nanti teman-teman bisa mengawasi dengan baik. Jadi kami selaras dengan Propam Polda Metro Jaya untuk pidananya di kami, kode etiknya di Propam Polda Metro Jaya.
Polisi belum dapat menjerat hukuman terhadap pelaku karena masih dilakukan pemeriksaan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan ibu dan anaknya di Pangkal Pinang, Bangka Belitung tak lain adalah suami korban dengan dalih cemburu. Namun pelaku juga menjual perhiasan korban untuk bermain judi online dan membeli narkoba. Ricky, pelaku pembunuhan istri dan anaknya sendiri di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini dihadirkan dalam rilis di Polda Bangka Belitung. Saat dihadirkan, pelaku dalam kondisi tangan diinfus dan menggunakan kursi roda karena sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Kepada polisi, pelaku dan korban sempat cekcok setelah korban dituduh berjalan dengan pria lain. Pelaku kemudian membunuh istrinya dengan memukul kepala korban menggunakan cobek dan menusuk korban beberapa kali dengan pisau. Usai membunuh istrinya, pelaku kemudian menghabisi nyawa bayinya yang masih berusia 9 bulan dengan menenggelamkannya dalam bak mandi. Ironis, pelaku sambil membawa barang berharga korban dan dijual untuk bermain judi online dan membeli narkoba. Motif cemburu ada memang beberapa semalam sebelumnya pelaku merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap istrinya. Cemburu dia. Ada motif istrinya berjalan menurut pelaku berjalan dengan pria lain sehingga dia cemburu. Sehingga pada saat hari kejadian pelaku memukul korban dengan cobek di kepalanya, kemudian mengambil pisau seperti parang gitu, dibacokkan patah, ambil lagi pisau stainless steel, baru ditusukkan. Sebelumnya Kamis malam lalu, warga perumahan Arfa, Kelurahan Temberan, Pangkal Pinang di Bangka Belitung digegerkan dengan tewasnya Indah Wati, 34 tahun bersama bayinya berusia 9 bulan di rumahnya. Tak sampai 24 jam, pelaku diringkus tim gabungan Jataras Polda Bangka Belitung dan tim Busep Naga Polresta Pangkal Pinang di persembunyiannya di Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Karena uang komisi penjualan rumah, seorang makelar menganiaya temannya sendiri sesama makelar di Ngawi, Jawa Timur. Korban terluka di pelipis dan harus mendapatkan 10 jahitan. Yatiran, 47 tahun, warga desa Gandong, Ngawi, Jawa Timur, diperiksa polisi setelah menjadi korban penganiayaan oleh rekannya. Korban terluka di pelipis setelah diserang dengan senjata tajam. Sebelum penganiayaan, korban dan pelaku sempat cekcok terkait uang komisi jual beli rumah sebesar Rp300.000. Akibat penganiayaan itu, korban terluka di pelipis dan harus mendapat 10 jahitan. Mendatangi korban untuk diantar ke pemilik rumah dengan maksud minta tambahan. Karena keberatan si korban Yatiran ini tidak mau, kemudian emosional dan cekcok. Saat ini, polisi masih memburu pelaku penganiayaan yang melarikan diri. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. 3 orang kurir sabu sebanyak 1 kilogram di Jambi ditangkap polisi. Nantikan informasinya usai jeda di Lapor Polisi. Mohon atensi, segera meluncur.